Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Barat memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang sering ditemui adalah tanaman mangrove. Tanaman mangrove tumbuh di area yang berlumpur yang mengandung bakteri Enterobacteria sp, Aeromonas sp, dan Actinobacillus sp yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik alternatif menggunakan metode microbial fuel cells. Potensi ini dapat dikembangkan untuk menjadi pembangkit listrik bertenaga MFCS sebagai upaya mengatasi daerah di sekitar hutan mangrove yang kurang mendapat pasokan energi listrik. Namun, listrik MFCS pada lumpur tanaman mangrove secara bertahap mengalami penurunan. Upaya untuk meningkatkan aktivitas metabolisme bakteri dapat dilakukan dengan penambahan glukosa. Salah satu tumbuhan yang sering ditemukan di Kalimantan Barat yang memiliki kadar glukosa yang cukup tinggi dan belum dimanfaatkan secara optimal adalah buah nipah. Berdasarkan permasalahan dan potensi alam tersebut, kami, tim 1 dari SMP ITA Alumnas Pontianak yang beranggotakan Raisa Sasikirana, Dina Ciara Alina, dan saya, Elvina Kayola Indrianto, sebagai ketua, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Microbial Fuel Cells dari Mikroorganisme Lumpur Mangrove sebagai Solusi Energi Listrik Ramah Lingkungan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memahami cara pembuatan MFCS menggunakan lumpur mangrove dan substrat buah nipah, mencari cara untuk meningkatkan aktivitas metabolisme bakteri pada lumpur mangrove, dan menjabarkan peranan warga Indonesia dalam implementasi MFCS pada warga sekitar yang memerlukan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penulisan kualitatif deskripsi yang digunakan untuk pengembangan hipotesis dari data dan juga untuk melakukan penjelajahan masalah. Sedangkan data deskripsi diperoleh dari literatur primer berupa jurnal-jurnal ilmiah, sekunder berupa buku-buku, sedangkan tersier berupa website atau internet. Potensi substrat nipah sebagai peningkat aktivitas metabolisme bakteri pada MFCS di lumpur mangrove. Bahan-bahan organik yang mengalami pelapukan di area sekitar hutan mangrove terjadi akibat bakteri selulolitik yang dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Bakteri yang diperoleh dari lumpur mangrove selama proses isolasi yaitu Aeromonas sp, Actinobacillus sp, dan Enterobacteria sp. Ketiga bakteri ini mampu menguraikan kandungan pada suatu substrat dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk melakukan metabolisme yang nantinya berperan dalam menghasilkan listrik melalui microbial fuel cells. Substrat yang mudah dikonsumsi oleh bakteri-bakteri ini adalah substrat yang mengandung glukosa. Namun, tegangan listrik yang dihasilkan semakin menurun. Menurunnya tegangan listrik diakibatkan oleh aktivitas bakteri yang semakin berkurang. Upaya untuk meningkatkan aktivitas metabolisme bakteri ini adalah dengan cara menambahkan glukosa. Salah satu tumbuhan yang sering ditemukan di Kalimantan Barat memiliki kandungan glukosa yang cukup tinggi dan kurang dimanfaatkan secara optimal adalah buah nipah. Oleh karena itu, glukosa pada buah nipah dapat dimanfaatkan sebagai substrat untuk meningkatkan aktivitas metabolisme bakteri pada lumpur mangrove dalam sistem microbial fuel cells. Mekanisme MFCS lumpur mangrove menggunakan substrat buah nipah. Peralatan ini terdiri atas dua chamber, yaitu anoda dan katoda, yang dipisahkan oleh proton exchange membrane. Anoda dan katoda yang digunakan adalah serat karbon, di mana serat karbon memiliki konduktivitas yang baik, tidak mengalami korosi, dan cocok untuk pertumbuhan mikroba. Sisi kiri yaitu ruangan anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi, di mana disitulah substrat buah nipah dan bakteri sebagai katalis. Di sisi sebelah kanan, yaitu ruangan katoda, merupakan tempat terjadinya reduksi yang berisikan larutan elektrolit sebagai aseptor elektron. Kedua ruangan tersebut dipisahkan oleh jembatan garam yang berfungsi sebagai membran penukar proton. Selain itu, membran ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya perpindahan oksigen dari ruangan katoda ke anoda
serta perpindahan mikroba dari ruangan anoda ke katoda. Adapun pihak-pihak yang mungkin dapat membantu adalah 1. Badan riset dalam mendukung dan membantu kelancaran penelitian sistem MFCS dari lumpur mangrove. 2. Tenaga ahli listrik sebagai bagian yang membuat rencana seperti jadwal pemeliharaan, rencana biaya, dan jumlah material yang diperlukan listrik dan perlengkapan serta mengatasi memonitoring parameter. 3. Pemerintah sebagai badan regulasi menghasilkan kebijakan tentang pengelolaan mangrove, mengimplementasikan kebijakan yang telah mereka buat menyangkut pengelolaan mangrove tersebut. 4. Pengelola hutan mangrove berperan sebagai bagian yang merumuskan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. 5. Masyarakat setempat sebagai penghasil nirani pah dan bagian yang mempromosikan dan mengenal objek wisata hutan mangrove. Dan yang terakhir, media sosial dan komunitas sebagai media publikasi dan promosi sarana ekowisata mangrove. Kesimpulan dari hasil diskusi adalah bahwa microbial fuel cells merupakan inovasi teknologi yang mengkonversikan bahan organik menjadi energi listrik melalui proses katalik menggunakan mikrobial. Sistem MFCS ini akan memanfaatkan hasil proses metabolisme bakteri yang menguraikan glukosa menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen merupakan bahan baku dalam reaksi reduksi dengan oksigen yang melepaskan elektron pada anoda sebagai sumber arus listrik. MFCS diberi molasses atau glukosa untuk diuraikan bakteri menjadi bahan bakar. Teknologi MFCS membantu masyarakat dalam mengatasi kekurangan energi listrik, terlebih lagi pada daerah dekat pesisir hutan mangrove. Harapannya dapat dikembangkan dalam skala besar untuk mengatasi krisis energi listrik dan mengintegrasikannya di kawasan ekowisata mangrove di Kalimantan Barat, guna menunjang program Sustainable Development Goals. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.